Bahan peledak merupakan bahan yang mampu bereaksi dengan cepat, menghasilkan volume gas yang mengembang dengan sangat cepat. Reaksi kimia dan gas yang mengembang dengan sangat cepat ini menghasilkan panas, tekanan yang mendorong ke segala arah, dan gelombang kejut yang mampu menghancurkan benda-benda di sekeliling pusat ledakan. Dalam militer, bahan peledak digunakan untuk berbagai tujuan. Di antaranya adalah sebagai propelan atau pendorong senjata api dan artileri, bahan pengisi bom, hulu ledak roket, dan peluru artileri. Juga untuk operasi demolisi atau penghancuran. Ada banyak jenis bahan peledak yang digunakan oleh militer. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Dalam video ini, kita akan mengulas beberapa jenis bahan peledak yang digunakan oleh militer. Belum semua bahan peledak dalam video ini dimiliki oleh TNI. Bahan peledak yang digunakan oleh TNI sebagian besar adalah bahan peledak berbasis amonium nitrat dan TNT. Mari kita mulai. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi penting dari video-video terbaru kami. Yang pertama, bahan peledak yang digunakan sebagai pendorong atau propelan dalam amunisi. Mesiu merupakan bahan peledak paling awal yang digunakan untuk kepentingan militer. Pupuk mesiu digunakan sebagai propelan atau pendorong untuk senjata api maupun artileri. Pupuk mesiu ditemukan di Cina dan sudah digunakan sejak abad ke-9, awalnya untuk bahan kembang api, kemudian sebagai senjata. Pada kisaran abad ke-12 hingga abad ke-19, pupuk mesiu menyebar secara luas dan digunakan sebagai bahan propelan senjata api, meriam, dan untuk isian senjata peledak. Namun, saat ini, pupuk mesiu atau black powder sudah tidak digunakan lagi. Kelemahan pupuk mesiu adalah menghasilkan asap putih yang pekat. Hal ini membuat posisi penembak mudah ditemukan oleh musuh. Selain itu, pupuk mesiu ini sangat reaktif. Percikan api kecil atau gesekan kecil sangat mudah menyalakan pupuk mesiu ini, sehingga kurang aman digunakan. Senjata api modern menggunakan propelan yang bernama smokeless powder. Sesuai dengan namanya, bahan ini menghasilkan asap yang sangat sedikit ketika meledak. Smokeless powder merupakan nama umum untuk propelan senjata api modern. Jenisnya sendiri bermacam-macam. Yang paling umum adalah nitroselulose, suatu senyawa berbasis nitrat yang mampu terbakar dengan sangat cepat. Bahan lain yang juga digunakan sebagai propelan adalah nitrogliserin dan nitroguanidin. Mesiu atau propelan modern merupakan campuran dari beberapa bahan yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Komponen utamanya adalah propelan, semisal nitroselulose. Kemudian, terdapat deterrent yang berfungsi menurunkan kecepatan pembakaran. Contoh bahan yang digunakan adalah centralids. Kemudian, stabilizer untuk mencegah proses dekomposisi agar propelan tidak cepat kadaluarsa. Lalu, flash reducer untuk mengurangi intensitas kilatan api saat penembakan. Contoh bahannya adalah potasium nitrat. Kemudian, ditambahkan juga bahan untuk mengurangi keausan laras dan residu tembaga pada laras. Masing-masing produsen amunisi memiliki resep tersendiri campuran propelan tersebut. Amonium nitrat merupakan bahan kimia yang banyak digunakan sebagai bahan pupuk dalam pertanian. Dalam pertanian, senyawa kimia ini digunakan sebagai sumber nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman. Namun, selain untuk pertanian, amonium nitrat dapat digunakan sebagai bahan peledak. Bahan peledak berbasis amonium nitrat banyak digunakan dalam bidang industri dan pertambangan. Dalam bentuk aslinya, amonium nitrat bukanlah bahan peledak. Namun, ketika dicampurkan dengan bahan peledak lain atau bahan lain semisal minyak bakar atau fuel oil, maka amonium nitrat menjadi bahan peledak. Sebagai contoh, dalam industri banyak digunakan bahan peledak campuran antara amonium nitrat dengan fuel oil, bernama sesuai dengan singkatannya yaitu ANFO, Ammonium Nitrate Fuel Oil. Amonium nitrat merupakan salah satu bahan peledak yang digunakan oleh TNI. TNI menggunakan bahan peledak buatan PT Dahana yang bernama Diagel C4. Diagel C4 adalah bahan peledak plastik berbasis amonium nitrat. Bahan peledak ini merupakan campuran amonium nitrat dengan bahan peledak lain dan plasticizer yang membuatnya berbentuk plastik seperti lempung. Selain Diagel C4, ada juga Diagel Military. Peledak ini merupakan dinamit militer berbasis amonium nitrat. Dinamit merupakan salah satu bahan peledak yang paling dikenal oleh orang awam. Dinamit ditemukan oleh Alfred Nobel pada tahun 1860. Bahan utama dinamit adalah nitrogliserin, yang merupakan bahan peledak yang kuat namun tidak stabil. Untuk itu, nitrogliserin dicampur dengan bahan lain sehingga lebih stabil dan aman untuk ditangani. Meskipun begitu, dinamit yang berbahan nitrogliserin tetap kurang stabil dan handal untuk kepentingan militer.
Karena itu, untuk aplikasi militer digunakan pengganti dinamit yang tidak mengandung nitrogliserin. Pengganti dinamit untuk militer ini sering disebut sebagai military dynamite, merupakan bahan peledak campuran dari RDX, TNT, dan beberapa bahan lain. TNT merupakan jenis bahan peledak yang sangat populer. Daya ledak TNT menjadi standar untuk ukuran daya ledak bahan peledak lainnya, bahkan hingga daya ledak senjata nuklir. Kekuatan ledakan senjata nuklir diukur dalam kiloton, artinya kekuatan ledakan nuklir tersebut setara dengan sekian kiloton TNT. TNT adalah singkatan dari trinitrotoluena. Nama standarnya dalam kaidah IUPAC adalah 246-trinitrotoluena. TNT ditemukan pertama kali tahun 1863 oleh ahli kimia Jerman yang bernama Julius Wilbrand. Namun, saat pertama kali ditemukan, penggunaan TNT justru sebagai bahan pewarna warna kuning. Selama beberapa tahun, orang-orang tidak menyadari bahwa TNT bisa digunakan sebagai bahan peledak. Hal ini karena TNT sangat stabil. Meskipun memiliki daya ledak tinggi, namun tidak mudah untuk memicu ledakannya. Jika dibakar dengan api, TNT hanya akan menyala seperti minyak. Penggunaan TNT sebagai bahan peledak baru dilakukan mulai tahun 1891, 28 tahun setelah penemuannya. TNT digunakan secara luas baik dalam militer, industri, dan pertambangan. Dalam militer, TNT digunakan baik dalam bentuk blok bahan peledak untuk demolisi maupun sebagai bahan peledak pengisi bom, proyektil artileri, maupun granat. Selain dalam bentuk TNT murni, TNT juga digunakan sebagai bahan peledak campuran. Misalnya, Amatex, campuran dari TNT, amonium nitrat, dan RDX. Composition B terdiri dari TNT, RDX, dan wax. Baratol merupakan campuran dari TNT dan barium nitrat. Densitas energi dari TNT adalah 4,184 MJ per kilogram. Nilai ini menjadi standar ukuran kekuatan bahan peledak lain, baik peledak konvensional maupun ledakan nuklir. Tetapi, densitas energi suatu material tidak serta-merta menggambarkan kekuatan ledakannya. Sebagai contoh, bensin memiliki densitas energi 46 MJ per kilogram, 10 kali lipat daripada TNT. Bahkan, kayu memiliki densitas energi 18 MJ per kilogram, 5 kali lipat daripada TNT. Namun, kita tahu kayu tidak dapat meledak. Kekuatan ledakan merupakan gabungan dari densitas energi dan kecepatan detonasi. Kecepatan detonasi TNT adalah 6.900 meter per detik. Perbandingan kekuatan suatu bahan peledak diukur dengan efektivitas relatif dibandingkan dengan TNT. Misalnya, efektivitas relatif amonium nitrat adalah 0,42. Artinya, kekuatan ledakan amonium nitrat adalah 42%-nya TNT, kurang dari separuhnya. Sedangkan efektivitas relatif dinamit adalah 1,25. Berarti, kekuatan ledakan dinamit 25% lebih kuat daripada TNT atau 125%-nya. TNT merupakan bahan peledak yang banyak digunakan oleh TNI untuk misi demolisi atau penghancuran. RDX adalah bahan peledak militer yang banyak digunakan pada Perang Dunia Kedua. Kemunculan RDX berawal dari penelitian Royal Arsenal di Inggris untuk mengembangkan bahan peledak yang memiliki kekuatan lebih daripada TNT. Bahan peledak yang dihasilkan dari riset ini diberi nama RDX, singkatan dari Research Development Explosive. Nama kimianya sesuai standar IUPAC adalah 135-trinitro-135-triazinan, namun lebih sering disebut sebagai siklotrimetilentrinitramin. Bahan peledak ini juga memiliki beberapa nama lain, semisal cyclonit, hexogen, T4, dan lain-lain. Sejak Perang Dunia Kedua, RDX banyak menggeser TNT sebagai bahan peledak militer. Hal ini karena dibandingkan dengan TNT, RDX memiliki densitas energi dan kecepatan detonasi yang lebih besar. Kecepatan detonasi RDX adalah 8.750 meter per detik. Yang tak kalah penting, brisance dari ledakan RDX juga lebih tinggi. Istilah brisance memang agak sulit dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Arti yang mendekati adalah daya rusak atau daya hancur ledakan. Efektivitas relatif RDX terhadap TNT adalah 1,6. Artinya, efektivitas RDX adalah sebesar 160% dibandingkan dengan TNT. Saat ini, RDX murni jarang digunakan, namun RDX tetap menjadi salah satu komponen yang paling banyak digunakan dalam bahan peledak militer.
Campuran RDX dengan bahan peledak lain digunakan sebagai bahan peledak modern untuk berbagai keperluan yang berbeda. Di antara bahan peledak yang mengandung RDX adalah Semtex, Composition B, dan C4 atau C4. Composition B adalah bahan peledak yang merupakan campuran dari RDX dan TNT dengan komposisi sekitar 60-40. Composition B atau sering disingkat COMB banyak digunakan sebagai bahan pengisi peluru artileri, hulu ledak roket, ranjau darat, dan granat tangan hingga saat ini. Namun, di beberapa negara, Composition B sudah mulai digantikan dengan Composition HC atau komposisi H6. Komposisi H6 adalah campuran dari RDX, TNT, dan serbuk aluminium. Penggunaan serbuk aluminium ini bertujuan meningkatkan presence dari ledakan. Composition B memiliki efektivitas relatif 133% dibandingkan TNT. C4 atau C4 adalah bahan peledak plastik yang sangat populer dalam film-film action. Di dunia nyata, peledak ini memang juga populer sebagai bahan peledak untuk militer. Nama lengkapnya adalah Composition C4. C4 atau C4 adalah bahan peledak plastik berbasis RDX. Bahan peledak plastik adalah bahan peledak yang bersifat plastis atau mudah dibentuk. Teksturnya seperti lempung atau lilin mainan. Dari basis RDX dengan campuran bahan lain, dikembangkan beberapa komposisi. Komposisi A merupakan campuran RDX dengan wax dalam bentuk butiran. Komposisi B, campuran dari RDX dan TNT. Komposisi C adalah campuran dari RDX dan plasticizer. Fungsi plasticizer ini adalah membuat tekstur bahan peledak ini menjadi empuk dan liat seperti lempung, sehingga mudah dibentuk. Pengembangan komposisi C dengan berbagai jenis plasticizer berturut-turut menghasilkan komposisi C2, C3, dan yang terakhir dan digunakan hingga saat ini adalah C4. C4 banyak digunakan karena sangat fleksibel. Peledak ini dengan mudah dapat dibentuk sesuai yang diinginkan. Dari segi keamanan, bahan peledak ini sangat stabil. Hanya bisa meledak jika diledakkan dengan detonator. C4 atau C4 tidak akan meledak meskipun ditembak atau dibakar. Jika dibakar dengan api, maka hanya akan terbakar seperti plastik. Selain C4, bahan peledak plastik yang populer lainnya adalah Semtex. Semtex adalah campuran dari RDX dan PITN. Semtex sendiri pertama kali ditemukan tahun 1950 di Cekoslovakia yang sekarang adalah Republik Ceko. Peledak ini mulai diproduksi dan digunakan militer tahun 1964. Dalam militer, Semtex digunakan untuk tujuan yang sama dengan bahan peledak C4. Pentaerythritol tetranitrat, disingkat PITN, juga merupakan salah satu bahan peledak yang digunakan oleh militer. Bahan peledak ini ditemukan di Jerman tahun 1864 dan mulai diproduksi tahun 1912. PITN banyak digunakan oleh pihak Jerman pada Perang Dunia Pertama. Namun, saat ini PITN jarang digunakan sendirian. Umumnya dicampurkan dengan bahan peledak lain semisal RDX dan TNT. PITN digunakan sebagai booster atau detonator dalam beberapa jenis ranjau dan peluru artileri. Juga digunakan dalam kabel peledak atau detonating core. Selain bahan peledak di atas, masih banyak lagi bahan peledak lain yang digunakan oleh militer. Bahan-bahan peledak ini umumnya adalah campuran bahan peledak di atas seperti RDX, TNT, PITN, dan lain-lain dengan berbagai variasi komposisi. Bahan peledak lainnya diantaranya adalah amatol, campuran dari TNT dan amonium nitrat, siklotol, campuran dari TNT dan RDX dengan komposisi berbeda dibandingkan Composition B, tritonal, merupakan campuran dari TNT dan serbuk aluminium.